Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Arab disokin, balik lagi di ngoblak ngobrol belak-belakan bareng Gian. Yoi, Yoi. youtuber apa nih? Tada! Anjir, YouTuber reptil. youtuber reptil. Lu dari kapan sih, Bang? Nah, kamera yang mana sih? Oh, ini nih kameranya. Oh, tengah ya, oke. Tengah. Kalau untuk main reptilnya dan YouTube-nya itu sebenarnya baru banget, Pak. Baru setahunan lah. Oh, baru setahun. Untuk reptil ya. Aha. Cuma kalau untuk binatang ya, kayak gue punya kura-kura tertua gue tuh udah hampir 10 tahun. Udah cukup lama sih gue di binatang-binatangan. Tapi emang lu fokus ke reptil apa emang awal binatang dulu tuh berarti? Berawal dari anjing. Gue awalnya di anjing doang. Iya, iya, iya. Cuma untuk memulai YouTube ini pribadi, ya gara-gara awalnya gue punya kura-kura namanya common snapping turtle. Anjir, Jadi itu apa lagi? kura-kura yang pasti lu nggak tahu deh. Lu Gua kalau nggak misalnya tahu, nggak tahu. Dia tuh kayak bener-bener kayak kura-kura dari zaman prasejarah gitu. Jadi tempurungnya tajam-tajam, giginya kayak gigi ini bentuk rahangnya kayak elang, lancip begini nih. Iya iya gue tahu. Yang gua kalau tahu. gigit jari itu bisa sampai putus. Anjir. Ya itu awalnya dari kura-kura itu. Baru gua memutuskan untuk YouTube, untuk pelihara yang lainnya. Berarti lu ngebedah dulu dong, maksudnya nih si peliharaan lu tuh dari mana, nih asalnya gimana, terus makannya apa segala macam untuk pas lu Yoi. mulai gitu kan. Pokoknya sebenarnya persyaratan pelihara binatang apapun ya, itu tuh harus pelajarin dalam-dalam dulu. Cara perawatannya, sama penyakit-penyakitnya gitu-gitu sih. Care shit lah bahasanya ya. Soalnya demi kebaikan sih binatang itu sendiri, Pak. Oh iya benar sih, benar. Berarti lu mulainya rada bingung gak sih untuk mulai YouTube untuk peliharaan-peliharaan lu itu? Wah, sangat bingung. Cuma learning by doing ya. Iya. Learning by doing ya udah aman akhirnya. Gitu sih. Terus akhirnya pas lu punya kura-kura itu nambah apa tuh? Awalnya gue koleksi kura-kura dulu tuh, gue kerja dapat duit banyak, beli kura-kura gitu. Oh, kura-kura yang jenis-jenis lain tuh. Kura-kura jenis lain, ikan-ikanan, akhirnya mulai ke ikan hias, ikan predator. Baru deh ke yang lain. Oh, nah sekarang di rumah lu banyak peliharaan apa aja? Binatang-binatang apa aja? Kalau banyak tetap paling banyak ikan jumlah. Cuma kalau yang bisa dibilang paling punya perhatian khusus tuh dalam artian ya benar-benar sering gue pegang. Karena dia memang butuh pegangan juga. Kalau misalnya jarang dipegang, dia itu temperamennya bisa berubah jadi galak. Oh, karena dia nggak mengenal si yang dipegang kali Iya, ya, dia tidak yang megang mengenal gitu ya. manusia. Jadi lu pegang terus setiap hari tuh. Harus pegang. Tapi sebenarnya nggak mesti tiap hari sih. Jadi ada beberapa jenis binatang yang cuma diliatin aja, diliatin kasih makan tuh bisa jinak sih. Ada. Jadi nggak mesti benar-benar dipegangin gitu, dihandle gitu nggak perlu sih. Cuma harus sering dipegang iya. Dalam seminggu 3 kali pegang gitu. Oh, ibaratnya kayak ini loh gua gitu loh. Ini gua kayak kenalan gitu kali ya. Betul Pak. Harus gitu banget. Nah, sebelum lu yang kura-kura, lu tadi kan punya anjing katanya. Itu Yoi. anjing lu ini juga nggak? Lu sempet YouTubein juga nggak? Maksudnya lu ya mengenal masalah anjing apa segala macam gitu? Kagak. Enggak. Berarti mulai dari kura-kura itu ya? Iya, semua berawal gara-gara kura itu. Terus gua punya sisi pamer ya dalam diri gua. Dia kayaknya binatang gua tuh kan menurut gua keren ya. Jadi kayak sayang banget gua gak ngenalin binatang gua. Cuma setelah ngenalin gua pikir baiknya ya kehidupan daily life mereka tuh harus gua tunjukin juga. Jadi orang-orang yang iya. gua harapan gua adalah ya orang-orang makin suka sama binatang khususnya reptil, karena reptil kan banyak yang takut tuh. Iya benar. Begitu, Pak. Termasuk gua nih, gua udah ngeri juga ini. Ada biawak anjir. Nah, awal lu mulai bikin YouTube tentang reptil-reptil ini, Yoi. lu modal nekat apa emang lu udah niat gitu? Gua YouTube, gua bikin video YouTube aja lah untuk hewan-hewan reptil lah. Gua seriusin lah gitu. Sebenarnya kalau untuk YouTube-nya itu terencana, tapi gue tadinya pengen bikin kuliner. Oh, kuliner. Tadinya gue pengen kuliner, gue ngeliatin si Tan Boy Kun, ngeliatin Magdalena, ngeliatin siapa lagi yang bagus ya, si Max Carlos. Next Carlos. Itu gue pengen banget. Cuma entah kenapa gue jatuh cintanya di binatang. Ya udah nekat, jadi jatuhnya langsung blok. Ketika binatang tuh bener-bener nekat jatuhnya. Cuma kalau untuk persiapan pengen nge-YouTube sebenarnya udah mantap banget tuh ya di kuliner. Jadi untuk si ini nih bener-bener nekat. Gitu. Anjir, gokil. Karena kan gini, biasanya kan ada orang yang bener-bener serius, pokoknya ini gua melihara
reptil-reptil dulu yang banyak, terus gua kulik dulu, baru gue siap untuk bikin YouTube gitu. Lu gitu nggak prosesnya? Ya intinya gitu sih, gue suka, terus gue rasa dia perlu di share, terus gue kerjain. Awalnya belum terlalu niat, cuma ya karena gue pengen yang tahu binatang gue tuh banyak, jadi akhirnya gue niatin. Oke. Gitu. Jadi udah seriusin gitu Iya, ya? akhirnya gue seriusin tuh, tapi perlahan, nggak langsung pengen serius gitu, enggak Nah, gitu. untuk yang di YouTube yang ngebahas masalah reptil ini kan udah mulai Banyak, berkembang nih ya, banyak udah mulai banget. banyak ya kan. Nah, pas awal-awal lu mulai, lu ada nggak sih misalnya lu ngeliat YouTube siapa gitu untuk ngebahas-bahas hewan-hewan reptil ini? Role model lah ya. Iya, role YouTuber model. role model gue ya sebenarnya khusus, jujur aja di Indonesia nggak ada. Oh serius lu? Ya kalau Indonesia gue nontonin, cuma gak ada yang bener-bener bikin gue pengen untuk gue serap banget tuh, nggak ada sejujurnya. Sepanji-panjinya? Bukan sebenarnya gue bukan tipe, gue gak pengen jadi YouTuber yang kayak gitu loh. Oh iya. Gue lebih ke, gue tuh sebenarnya role model gue tuh ada orang-orang luar yang bener-bener ceritain kisah hidupnya binatang mereka, terus edukasi. Jujur gue nggak terlalu suka sama, mohon maaf ya, yang YouTube tuh bohong, isinya bohong. Binatang ini bisa diginiin, binatang ini nemu di mana, di sini nemuin binatang ini, gue gak suka. Akhirnya gue nyerap dari role model gue yang bener-bener emang pengen nunjukin kalau binatang ini tuh bisa gini loh, bisa gitu loh. Gitu. Lebih ke edukasi sih bahasanya ya. Berarti dari YouTube yang udah dari video-video YouTube yang udah lu upload nih. Nah, itu sebenarnya apa sih yang lu bahas di situ gitu, selain lu nge-review, mungkin nunjukin si reptil ini gitu loh. Apa aja sih yang lu tunjukin di video itu? Paling yang pengen gue show adalah sesuatu yang langka. Maksudnya langka adalah orang pasti gak tahu ada yang namanya biawak hitam raksasa. Gue tuh pengen nunjukin sesuatu yang orang belum tahu. Dan ya kalau bisa ya, yang harapan gue ya, orang ngerasa itu keren. Jadi ketika nonton tuh wow, ternyata ada binatang kayak gitu. Gue tuh pengen banget nunjukin sesuatu yang masih gak biasa gitu loh. Jadi bikin orang tuh, iya, wih keren ya gitu. Jadi kegiatannya itu hal-hal yang kayak gitu. Terus paling ya sebenarnya lebih ke sehari-hari binatang gue sih. Karena sehari-hari binatang gue tuh bisa bikin orang pengen pelihara binatang loh. Serius. Emang sehari-hari binatang lu ngapain Ya aja? kayak contohnya sehari-hari nih, misalnya nih bocah nih gue kenalin ya. Ini namanya siapa tuh? Sanji. Aduh rambut gua. Halo, ini Sanji. Sanji. Jadi kayak Sanji tuh maksudnya sehari-hari tuh ngeliat dia makan ini, misalnya dia lihat dia makan tikus gimana ya, gimana ya, ekspresi, bukan ekspresi, apa ya bahasanya, gimana sih, ntar gue lagi nyari kata-katanya, gimana sih responnya si biawak ini sama biawak aku yang ini, gimana cara dia makan ini, terus siapa yang lebih cepat makannya atau siapa yang lebih ganas makannya. Jadi sebenarnya bagi orang-orang yang suka itu tuh hal yang lucu dan menarik. Karena kebanyakan penonton gue tuh bocah. Karena bocah kan suka ngeliatin misalnya si bocah ini suka ngefans sama si Sanji. Pengen dong bang si Sanji berenangin. Pengen dong bang si Sanji ketemu sama misalnya sama ada kucing ini. Gimana responnya gitu-gitu sih. Ntar ada request juga berarti dari si penonton sering ada request dari komen atau dari DM Instagram. Oh iya. Mereka nge-DM gue akhirnya. DM lumayan loh, jadi gue punya kenalan baru dari gara-gara gue nge-YouTube ini. Iya. Santai banget kayak bayi. Iya, gue jujur gue takut banget sama reptil. Gue takut karena kan reptil kan terkenal ini buas ya, maksudnya wild ya, liar banget gitu dan susah untuk dijinakan gitu loh. Tapi gue hebat gitu sama orang yang bisa menjinakkan reptil-reptil, apalagi sampai melihara reptil di rumah dan banyak banget gitu. Nah, kalau reptil sebenarnya tuh ada apa aja sih? Kan banyak banget kan. Wah, ini termasuk reptil kan? Iya, biawak nih. Kalau misalnya reptil itu sendiri banyak banget sih pak. Kalau dibilang ada berapa nggak bisa dijawab sih sama gue. Gue nggak tahu ada jumlah, cuma intinya banyak sekali. Kura-kura itu reptil, ular itu reptil. Emang kura-kura masuk reptil ya? Kura-kura itu reptil. Dia ada shading juga. Shading itu ganti kulit, ganti cangkang. Dia tuh darah dingin. Reptil itu biasanya darah dingin. Gitu. Gue baru tahu loh kalau kura-kura reptil. Toke itu reptil, apalagi ya? Cicak masuk reptil. Cicak tuh masuk reptil ya kayaknya. Karena dia ganti kulit. Dia mirip sistemnya tuh, dia lizard kan. Kan bahasa Inggrisnya small lizard house kan.
Iya. Berarti yang kalau misalnya ada hewan yang ganti kulit kayak gitu itu berarti masuk reptil dong semua. Nah kalau itu gue agak berani menjelaskan ya. Cuma kalau yang gue perhatiin, yang dapat sebutan reptil itu biasanya ganti kulit. Gue gak berani bilang itu hukum pakem karena gue gak seluas itu pengetahuan gue. Cuma ya yang ganti-ganti kulit tuh biasanya reptil. Gitu pak. Oh gitu ya. Anjir. Karena gue sendiri reptil itu apa gue nggak tahu. Cuma intinya yang gue pelajarin adalah reptil itu mengganti kulit biasanya. Emang kebanyakan sih gitu sih. Iya, kayak siapa reptil yang ganti kulit kayaknya nggak ada deh. Tapi emang kura-kura ganti kulit. Ganti cangkang. Bahkan kulit-kulit yang di tangan, di leher tuh mereka ganti loh. Kalau bisa lu perhatiin ya, kalau bisa lu punya. Kan gue punya kura-kura lumayan banyak di rumah. Itu mereka bukan cuma cangkang yang ganti, tapi tangan-tangan mereka tuh kulit-kulit di tangan, leher, kepala itu tuh ganti loh. Oh iya ya. Gue belum pernah loh, gue seumur umur gue belum pernah ngelihat kura-kura tuh ganti kulit, ganti cangkang. Tapi gue tau kalau ganti cangkang gue tau, tapi gue belum pernah ngelihat real gitu. Ya, lo harus coba nih, lo harus coba pelihara satu. Kali aja dia jadi reptiler guys. Waduh, kayaknya berat kan. Berat ya? Nah, di rumah lu ada apa aja reptil yang lu pelihara? Kalau modelnya, jenisnya, ya kipas angin itu adalah reptil paling mahal guys. Karena dia bisa. kipas angin reptil, ada aja lu. Udah kayak cicak nempel dinding. Ya kalau misalnya reptil tuh biawak, iguana, kura-kura, toke gecko. Tadinya ada ular baru aja berpulang. Oh, Karena kesalahan kasih makan, si ular itu akhirnya berpulang ke atas. Terus sekarang udah tinggal itu sih. Tadinya ada soal air juga, ada panana juga, itu beda lagi. aduh itu apa? Panana itu apa ya? Panana itu adalah dia tuh kayak kadal, dia tuh kadal yang bahkan ekornya putus masih bisa tumbuh lagi. Dan dia itu pokoknya kalau misalnya bahasa ini blue tongue skink. Si panana ini pun beda sama biawak. Kalau biawak kan kakinya agak panjang nih. Kalau si panana tuh kakinya pendek banget. Dari, ini ukuran tubuh segini, kakinya segini mungkin. Kecil Kecil gitu. banget ya? Dia tuh dari Papua, hidupnya di tanah gitu. Itu panana. Oh, oke. Nah, untuk apa namanya? Untuk melihara reptil di rumah tuh sebenarnya ada sertifikat gitu nggak sih? Ada mesti izin gitu nggak sih sebenarnya? Ada beberapa, sebenarnya untuk reptil itu cuma beberapa yang butuh izin. Kayak contohnya buaya, komodo itu tuh butuh izin yang sangat berat untuk dipelihara karena mereka tuh hewan dilindungin di Indonesia ya. Dan perawatannya tuh butuh tempat, pokoknya butuh sesuatu yang layaknya tuh jauh lebih layak dari pelihara reptil-reptil lain. Tempat harus gede, makannya mahal. Oh iya benar. Cuma kalau kayak gini-gini nggak, sejauh ini nggak ada izin-izinan, polisi, BKSDA pun tahu nggak apa-apa. Nggak masalah ya? Nggak masalah selama hewan itu nggak dilindungin ya. Oh, kalau hewan iya, itu iya, dilindungin iya. nggak boleh. Itu mesti ada sertifikat kalau misalnya kita tuh bisa mengembangbiakan. Merawat lah ya Iya. gitu ibaratnya. Kita bisa merawat, bisa mengembangbiakan. Baru dibolehin. Tapi ada nggak peliharaan lu di rumah reptil yang pakai sertifikat? Oh, nggak ada ya? Nggak ada. Kalau misalnya Panji Petualang ada tuh. Irfan Hakim tuh ada. Beberapa binatang yang pakai sertifikat ada. Sebenarnya kalau sertifikat itu biar apa sih? Jadi gini, kan si binatang ini sebenarnya nggak boleh dipelihara. Cuma dibutuhkan sertifikat itu dalam artian itu tanda, itu bukti bahwa si binatang itu bisa dipelihara di rumah itu, di tempat itu dengan persyaratan bisa dikembangbiakin. Jadi jatuhnya kita lebih ke apa bahasanya ya? Jadi apa ya? Lembaga konservasi, bukan lembaga konservasi apa bahasanya ya? Duh, gue gak nemuin kata-katanya, pokoknya intinya gitu. Ketika kita dinilai layak, ya itu tuh udah bisa pelihara gitu. Nah, yang dikasih sertifikasi si hewannya atau si pemiliknya? Pemilik mendapat sertifikat mengenai binatang itu sih. Oh, berarti uji kelayakan dong. Maksudnya si orang ini layak untuk melihara hewan yang betul. apa namanya? Yang ibaratnya langka atau apa gitu ya. Oh, gue kira tuh hewannya yang dikasih sertifikat bahwa ini hewan langka. Ini boleh lu pelihara di rumah gitu. Iya sih, spesifik binatangnya apa. Jadi masing-masing binatang sertifikatnya beda, ngurusnya beda. Coba balik lagi ya orangnya yang pastinya inilah. Iya sih. Iyalah. Karena kan dia ngerawat kan. Iya. Nah,
yang paling banyak reptil yang lu apa namanya? Yang lu pelihara di rumah apa? Jenis apa? Reptil ya? Kura-kura. Kura-kura paling banyak. Lu berarti lu punya berapa jenis tuh di rumah? Kalau jenis sih 1, 2, 3, 4, 5, 6 jenis. 6 jenis kura-kura. Itu pasti perawatannya beda-beda kan? Apa emang semua kura-kura sama? Kebetulan yang di rumah gua sama. Oh. Mirip-mirip. Okay, Nggak betul-betul sama, cuma mirip-mirip. Nggak jauh beda lah ya Nggak jauh beda. perawatannya. Jadi enak. Iya, iya. Iguana lu punya? Iguana punya 1. Kenapa cuma 1? Gue lebih tertarik sama ini sih. Okay. Biawak. Nah, biawak lu ada berapa di rumah? Biawak saat ini 4. Beda jenis? 4-4-nya beda. Gue mikirin ngerawatnya, bro. Ya, Ngasih makannya. mungkin kalau orang apa ya, lebih ke karena udah hobi sih. Pokoknya hobi, lu pengen musik, pengen pengen otomotif, pengen apapun, lu pasti rela sih untuk merawat itu. Iya sih, pasti Iya kan? sih. Cuman permasalahan adalah lu punya banyak banget jenis reptil yang ada di rumah lu gitu. Maksudnya banyak lah gitu, lu nggak punya- Macem-macem ya? macem-macem gitu loh. Pasti kan perawatannya nih beda-beda gitu loh, nggak sama semua gitu loh. Iya kan, lu nggak ribet gitu untuk ngelakuin hal itu. Ya kebetulan karena gua udah, jadi sekarang tuh gua lebih ke apa ya, bahkan si binatang-binatang ini udah jadi prioritas loh. Bahkan pekerjaan yang gua pilih, pekerjaan yang akan gua jalani ke depannya harus sesuai supaya gue bisa rawat mereka. Oh iya, supaya lu Jadi kalau dibilang ribet sih, oh balik, siap, hati-hati bang. bro amat sih. Hati-hati ya. Gitu sih. Temen gue abang ini. Aman. Enggak bakal hilang deh. Gak enak gue ninggalin. Gue juga ninggalin teman gue itu. Oh iya. Kesulitan apa yang lu alami selama lu ngerawat si reptil-reptil ini yang ada di rumah lu? Kesulitan ya? Kalau kesulitan sih, bukan kesulitan, lebih ke sakit hati sih. Sakit hati itu binatang kita udah rawat, bener-bener kita harapin pengen lihat dia gede, pengen lihat dia punya anak, tiba-tiba mati. Tiba-tiba lagi dimainin gini, lepas, hilang. Oh lu pernah ngalamin itu nggak? Oh sering. Ini biawak udah kayak gini kan udah santuy. Dia kan cepet larinya. Larinya cepet banget pak. Ini kalau gue pegang tikus sama ini, gue pegang ini cepet banget. Kayak lu lihat sekejap hilang dong. Iya sih. Dia jatuh nih, lu meleng dikit hilang. Gila. Cepet pak. Berarti ke ini ya, apa namanya tadi? Mati ya. Di saat Mati lu udah rawat-rawat. Iya sampai... mati itu sih yang paling pahit tuh mati sih. Selain mati, kabur, ada apa lagi hal yang bikin lo anjir nih, gue udah rawat-rawat gini lagi? Penyakit sih. Oh, Kayak iya. contohnya gue beli biawak agak mahal. Tiba-tiba dia sakit, gue kasihan, tapi gue juga kasih lihat kantong gue kan. Ternyata harga operasi lebih mahal daripada binatang. Jadi lu biarin aja, mending lu beli binatang baru dong. Enggak juga, gue tetap. Karena gue udah sayang sama binatangnya kan. Gitu sih. Tapi lu merasa berdosa gak sih kalau misal lu merasa bersalah gak kalau misalnya ada peliharaan lu yang anjir sakit lagi nih, gue salah apa ya gitu? Lu ada pernah ngerasa gitu gak sih sebagai pencinta binatang gitu? Selalu sih. Sebenarnya ini pelihara reptil tuh yang paling pahit itu. Satu, kedua, kalau lu sadar, lo kasih mereka beberapa reptil gua tuh gak suka makanan mati. Jadi gua mesti ngeliat lihat binatang makanan mereka nih hidup-hidup dimakan. Atau yang paling bagian gak enak juga ya, makanan itu terlalu besar untuk mulut mereka. Mau gak mau lo yang motong-motong. Aduh, Itu bener-bener kayak deg-degan. Awalnya deg-degan gemeter, tapi lama-lama jadi kebiasaan, cuma tetap bersalah sih, ngerasa bersalah gua. Kayak contohnya itik ayam, gua harus potong. Itu masih hidup lu potong? iya, pahit kan? Anjir. Itu reptil tuh pahitnya di situ. Sama binatang apapun, apalagi reptil ya, yang sebenarnya pahit. Gue sendiri pun gimana ya? Kan jatuhnya gue egois. Gue ngambil mereka, gue taruh kandang, kagak gue taruh alam. Ya. Itu paling pahitnya ngeliat mereka di kandang. Nyamber aja. Ya paling pahitnya situ. Ngeliat dia di kandang, cuma Anjir, gue sumpah. Tapi ini gigit gak sih? enggak. Lu kalau misalnya pengen nih Enggak, gua megang. biawak gini nih, supaya kagak digigit. Tuh. Itu kukunya, bro, kukunya. Kagak tuh, kulit gue gak apa-apa. Tapi gue coba deh.
Wih. Nggak mau deh bro, nggak mau bro. Udah bro. Gue geli. Wah hebat lu bisa ngalahin rasa takut lu. Gue geli. Gue penasaran karena kalau misalnya gue nggak pernah nyoba, gue nggak pernah tahu rasanya Nggak ntar tahu. gitu loh. Lembut kan? Ih, geli bro, sumpah. Gede. Aduh, kok lu kuat sih ya? Apa? Nggak, lu kuat nahan rasa takut, geli. Lu awal takut nggak sih? Wah itu yang bikin gua kaget adalah gua gak takut sama sekali awalnya. Serius lu? Ular, biawak gede-gede gua langsung gua pegang aja. Kalau ular mending deh, dia nggak ada kakinya gitu. Maksudnya nggak ada cakar atau apa, cuman mulut doang gitu. Kalau kayak biawak, iguana, dia kan ada cakarnya gitu Cakar kan. gigitnya. Gigitnya, aduh. Lu pernah ini nggak? Pasti pernah dong. Luka-luka karena peliharaan lu sendiri. Dulu sih cukup sering. Kalau ini kalau misalnya perhatiin lihat tangan gua mulus gak tuh? Iya sih. Ini kelihatan gak sih tangan gua tuh besot-besot semua sebenarnya? Nggak kelihatan tuh. Oh iya, bro, tangan iya. gua tuh gak mulus coy tuh. Oh iya. Tuh. Gila. Itu main-main cakar-cakar ini pasti ada bekas luka. Coba nggak misalnya yang bekas luka fatal sampai cukup hancur tuh ya paling digigit biawak gua. Di mana tuh? Digigit tuh? Waktu itu di sini nih. Sama gua pernah digigit kura-kura di sini nih hancur bolong, hilang tapi. Sini bolong. Iya, udah normal lagi tapi. Ih, mana lagi ya? Ini paling ini baru-baru minggu lalu tuh. Kena sedikit cek. Sama biawak. Lu nggak apa namanya? Udahlah, gua nggak usah melihara reptil lagi lah. Nyakitin gua banget gitu. Lu ada pikiran gitu nggak sih? Kagak sih. Ya udah suka sih. Ibarat lu naik skateboard, kaki lu patah lu tetep main. Bener sih. Main bola gitu juga. Main ya. bola, jatuh lecet lu masih main kan. Karena suka sih emang Suka. awalnya ya. Lu mau kayak gimana pun lukanya ya udah. Sikat. Nah, lu pernah collab sama YouTuber apa namanya? Kondang Reptil? lah ya. Ya, yang kondang ataupun nggak kondang. Kalau nggak kondang sering. Oh. Kalau yang cukup kondang ya pernah beberapa kali. Siapa aja tuh? Paling yang paling kalau kalian tahu tuh Lucky Hakim sih. Lucky Hakim yang paling terkenal ya. Sama yang satu lagi sebenarnya kalau di dunia binatang terkenal tuh Iqbal Isda namanya. Itu yang terkenal sih. Sama dunia anjing kita gue pernah. Dunia apa? Dunia anjing kita. Dunia Om anjing Bobby kita. sama Bang Putra kalau kalian tahu tuh yang ngikutin dunia anjing kita. Nah, peliharaan mereka lebih banyak banget berarti daripada lu. Om Lucky banyak banget, Iqbal banyak. Kalau iya Bang Putra banyak nih. Banyak sih mereka. Mereka banyak. Gue baru mikir lagi banyak. Lebih banyak dari gue. Lu kepincut nggak untuk kayaknya gue harus banyakin lagi nih peliharaan gue. Sebenarnya bukan ke situ sih. Jadi gini, kalau sekarang tantangan gue adalah gue pengen pelihara. Gue suka banyak ini, banyak itu, banyak itu. Tapi gue harus memilih untuk kebijakan memelihara mereka. Maksudnya? Karena semakin gue pelihara makin banyak, waktu yang gue pakai harus makin banyak. Uang yang keluar, waktu yang keluar. Jadi gue gak bisa ngikutin ego gue. Gue pengen ini beli, pengen itu beli, udah gak bisa sih. Karena udah makin banyak gue harus nyesuaiin. Dan supaya untuk nyimbangin YouTube gue mau gak mau beberapa harus gue jual. Karena lu pernah ngejual juga ya? belum. Oh, belum pernah. Cuma seandainya banyak ya, seandainya makin banyak. Kecuali ya, gue punya orang yang mau bantuin gue bersih-bersih. Gue udah bisa bayar mereka gitu. Udah bisa memberikan mereka nominal untuk bersih-bersih. Ya pasti akan gue keep banyak. Cuma yang penting binatang gue kepegang. Berarti sekarang lu masih ngerjain sendiri semuanya? Semuanya sendiri. Gokil. Gue YouTube, ngedit semua sendiri. Termasuk ngurus-ngurus mereka sendiri semua. Anjir, lu nggak kewalahan gitu bro? Enggak sih. Ya itu makanya gue bilang gue pilih kerjaan gue yang membuat gue tidak kewalahan. Iya benar. Beda cerita kalau gue ada cewek. Gue masih jomblo. Promosi nih. Gak bercanda. Jangan dia melihara reptil, ngeri. Nah, untuk ngurusin peliharaan reptil lo ini ya, ya apapun peliharaan yang lo pelihara di rumah lo, itu sebulan lo bisa ngeluarin berapa banyak uang yang lo keluarin buat ngurusin mereka? Dikit sih. Dikit lo berapa nih masalahnya? Paling ya gopean per bulan 500 ribuan lah. Ah, serius lo? Iya, cuma segituan. Karena mereka kan makan gak sering. Reptil tuh beda sama mamalia. Tapi gue yang mahal di anjing sih. Anjing makannya mahal. Iya, lo melihara anjing juga kan masih iya, kan? kalau anjing nggak dihitung lah ya. Kalau misalnya untuk reptilan ikan, ya kira-kira gopean. Oh, Gope mungkin 600. bukannya pakannya reptil mahal ya? Yang hidup-hidup itu? Mahal, tapi kan mereka makan jarang. Kayak dia ini makan 8 hari 9 hari sekali.
Oh. Ini perut segede gini nih, udah seminggu kagak makan. Tuh, mereka tuh pencernaannya lama. Oh gitu. Rata-rata reptil semakin tua semakin lama pencernaannya. Iya. Gue kira tuh malah pengeluaran buat si reptil malah lebih mahal karena kan dia ini kan apa namanya makanan hidup gitu kan. Enggak sih. Susah nggak sih nyarinya? Nyari apa pakan-pakan reptil ini? Udah ada internet sekarang. Oh iya sih bener. Berarti udah banyak kenalan lah ya. Iya udah banyak kenalan, udah tahu tempat-tempatnya. Mungkin awal-awal agak bingung ya. Buat pemula kayak gue awal-awal bingung. Cuma lama-lama kan gue punya kenalan. Udah sekarang gampang. Makanan apa aja yang dikasih ke reptil? Beda-beda nggak sih? Beda-beda. Kalau biawak makannya apa? Kayak biawak gue sendiri pun ada yang sukanya udang, ada yang sukanya ayam, ada yang sukanya ikan, beda-beda. Lele, udang, itik ayam, Tapi tikus. hidup semua itu. Kalau biawak? Ada biawak gue yang gak suka makanan hidup. Oh, oke. Cuma rata-rata biawak sih suka yang hidup. Rata-rata karena mereka punya insting ngejar sesuatu yang bergerak dan lebih kecil dari mereka. Oh, berarti kalau misalnya lu kasih makan lele nih, yaudah lu taruh aja gitu lelenya. Iya. Dan kadang-kadang gue pakai pinset gitu supaya dia ngejar. Kalau dimasuk konten itu supaya dia ngejar-ngejar gitu. Seru kalau mereka ngejar tuh udah kayak anjing gila. Nah, tadi gue sempat denger gecko. Gecko tuh apa sih sebenarnya? Dia kadal. Oh, dia tuh toke, jatuhnya toke. Gecko tuh toke ya? Dan dia kayaknya masuknya lizard ya. Kayak ini bukan masuk lizard. Gimana ya, kalau lizard tuh iguana, tegu, terus panana, terus toke, gecko tuh masuk lizard tau gue. Saya tahu gue ya, gue takut kalau soal gecko gue takut. Cuma yang gue sebutin barusan tuh cuma ada lizard semua, tegu, iguana. Kalau ini bukan, ini Varanus. Varanus tuh keluarga sendiri. Oh, keluarga sendiri. Iya, karena kalau Varanus ini ekornya putus, gak bisa tumbuh lagi. Oh. Cuma kekuatan ekornya lebih kuat daripada yang mereka yang gue sebutin tadi. Kayak iguana, tegu tuh mereka ekornya lebih lemah, tapi bisa tumbuh kalau misalnya putus. Iguana bisa tumbuh ya? Bisa tumbuh, tapi nggak sempurna. Misalnya nih warnanya iguana sini warnanya warna-warni. Putus segini. Nanti tumbuhnya lagi warnanya hitam. Oh. Atau kalau misalnya yang warna-warna kelainan warnanya ya warna terang aja udah. Dia nggak ngikutin warna. Iya, nggak bisa warna sebelumnya. Oh. Gitu. Anjir, banyak banget nih informasi nih. Tapi dari reptil yang lu pelihara di rumah, yang paling sulit perawatannya apa? Paling sulit ini sih. Oh iya. Biawakan. Karena dia tuh kalau misalnya kurang perhatian, kurang interaksi bisa jadi galak. Dan galak, kalau udah galak tuh susah banget dideketin, nyambuk, gigit. Serem. Aduh. Itu sih. Untung lu suka ya, Bro. Iya. Jadinya lu rela aja gitu ngejalaninnya. Ibarat lu main basket, jatuh, ankle, lu tetap jalanin kan. Iya sih bener. Untung hobi. Kalau nggak hobi lu kayak nggak mau deh. Agak. Apalagi gue punya hobi lain tuh olahraga gue pakai tangan, gue pancoan. Kalau misalnya gue zaman tangan gue banyak luka digigit tuh panco gila sakit banget sih. Dan kalau misalnya gue gak hobi, gue mungkin udah berhenti main reptil. Iya, kemarin gue sempat semalam apa ya? Gue sempat liat updatean lu tuh di IG story. Oh, panco. Ada panco. Ya gue panco rutin. Itu emang lu juga emang hobi adu panco. Atlet boy. Oh, lu atlet coy, serius. Lihat dong itunya, apa namanya? Aduannya. Bandingin tangan sama tangan lu nih. Waduh, gedean lu, Bro. Lu nge-gym juga berarti dong? Kalau gue pergi ke gym tapi latihannya beda jauh. Mungkin kapan-kapan bisa tuh undang gue ke konten lo yang khusus panco. Gue jelasin semua soal panco. Oh iya ya. Soalnya ngomongin panco juga banyak banget coy. Oh nggak bisa sesederhana. Wih, iya. Apapun ketika lo udah ngedalamin itu akan sangat-sangat sulit. Apapun. Iya sih. Kayak contohnya kopi lu dalemin aja, ini cuma kopi coy, biji kopi. Tapi ketika lu dalemin lu bisa bertahun-tahun dan gak akan berhenti. Iya bener. Dia pasti ada lagi kayak mengakar gitu kan sih. Panco juga begitu. Panco reptil yang gue dalemin ini gak ada habisnya. Makanya gue suka sama gitu. Lu panco udah ngerasa kuat di sini, ternyata lu salah titik dikit dari orang ini lu cuma salah pencet dikit kalah. Gitu panco. Oh susah kan. Dia nyari lubang nih. Ini coba tunjukin ya. Nyari lubang tuh. Anjir, ngapain dia nyari lubang? Mau tidur. Oh gitu ya?
Sini nak, sakit badanmu tuh. Sini. Sulit. Gini lah, biawak. Kalau lu paksa gitu kukunya bakal ini nggak ya? Enggak. Gue cuma takut dia gigit gue tiba-tiba. Ya ini guys, gue takut palanya kejepit. Aduh. Hei, ngantuk kamu ya? Aduh. Di sini bobo ya. Aduh. Lu ekstrim banget sih hobi lu. melihara ini ya reptil, main panco juga. Lu main panco dari kapan sih? Panco 2 tahun, lebih lama dari ini. Oh, sebelum lu. Gua kalau hobi udah lama. Oh. Coba jadi atletnya itu 2 tahun. Oh, lu udah atlet ya? Seriusnya 2 tahun. Gue ikut perlombaan, ya benar serius. Oh, lu udah atlet ya? Lu pernah ikut kejuaraan dong? Ikut. Di mana aja tuh yang lu pernah ikutin? Ya masih daerah Jakarta, cuma nasional saya nggak ikutin. Cuma jangan gue masih cupu. Ya setidaknya lu sudah. Ya rata-rata pemanco sih yang baru jadi juara tuh 5 tahun ke atas sih rata-rata. Oh. Kecuali orang itu punya bakat atau pekerjaan sehari-harinya tuh berbau kekuatan. Kayak mungkin montir, tukang beras, terus tukang galon. Itu biasanya mereka udah kuat cengkeramannya. Oh, Jadi, karena mereka iya. sering gitu kali ya. Ngapa ngelakuin kerjaan mereka sehari-hari itu kali ya? Yoi. Tapi pasti kan ada kurangnya. Maksudnya Oh tetap harus ya. latihan. Gue latihan seminggu aja 6 hari dari 7 hari. 6 hari. 6 hari dari 7 hari. Anjir. Itu lu latihan maksudnya sama orang gitu, ngadu-ngadu atau Sama orang sih rata-rata seminggu sekali. Cuma kalau untuk latihan khususnya tuh pakai karet, pakai beban, macam-macam deh. Lo lihat tangan gue nih tebel, nih tebel banget, Bro. ini nih, tuh ada daging di ini gue nih. Lo pegang ini gue deh, bawah. Anjir. Keras kan? Enggak, cuma nih enggak bohong gua. Ini kenceng banget. Keras kan? Nih ya, gue kerasin nih pegang nih. Wah, anjir keras banget, coy. Sumpah gua enggak bohong. keras banget. Panco beda, olahraganya sama fitness beda. Anjir. Gokil. Unik banget lu. Kejuaraan apa yang pernah lo ikutin? Yang paling tinggi di nasional? Asmi tahun lalu. Itu usus buat panco. Asmi itu orang Rusia ada datang, Malaysia datang, dari seluruh Indonesia pada datang tuh. Berarti lu pernah ngadu sama orang luar dong? Waktu itu gue enggak, karena gue di kelas saya masih kelas pemula. Oh. Kalau misalnya gue kelas pro, orang-orang Malaysia, Rusia tuh ada di situ. Gue tuh masih pemula pak. Gue betot orang-orang gym gede apapun gue berani. Tapi kalau udah ketemu pemanco, gue bisa dikalahin sama orang yang jauh lebih kecil dari gue. Karena emang kekuatan di sini nih. Tapi skill dibutuhin juga nggak sih? Wah sangat. Oh, ada Coba ada skillnya juga ya? Kalau ngomongin panco lu satu konten khusus deh. Kayak banyak banget soalnya. Sumpah banyak banget. Panco tuh banyak banget. Anjir gokil, gue baru tau. Gue kira lu cuman hobi, gue kira lu cuman iseng-isengan doang karena gue baru ngeliat update lu semalam doang itu Yang tuh, semalam sama, itu udah juara nasional berkali-kali. yang dulu dikalahin itu kan? Iya, gue masih kalah. Itu karena emang gue emang ngeliat tangan lu emang gede banget kan. Gue nggak expect lu pemanco gitu loh. Pas gue liat update lu semalam, anjir, ini main panco seriusan. Serius. Itu juara nasional tuh dia. Dia berkali-kali juara 1, juara 2, juara 1, juara 2 dia. Gue kira iseng-iseng doang, bro. Serius. Gokil. Oke, balik lagi ke reptil nih. Yoi. Banyak orang-orang yang mulai nih bikin YouTube reptil atau enggak melihara reptil lah gitu. Nah, lu pernah nggak di saat lu lagi collab sama orang-orang nih yang melihara reptil, ada nggak satu reptil yang lu tuh amazing banget gitu, lu amazed banget sama reptil itu, yang belum pernah lu lihat tapi ada di orang gitu, pernah nggak? Waktu gue lagi konten. Paling konten. Ya itu sih paling di konten gue yang biawak hitam. Jadi biawak panjangnya ada 2 meter 20, 2 meter 30 cm. Itu ada lo kalau misalnya nonton di konten gue. Pokoknya kalau misalnya lihat bocahnya Gian ada biawak hitam yang gede banget gue gendong. Itu tuh gue pengen banget punya suatu hari. Itu gede banget. Kenapa lu pengen punya? Gue suka, keren. Apa karena langka kah atau kalau karena langka enggak, keren? pokoknya karena keren aja. Jadi dia tuh harganya dari harga mahal ya, harga bayiannya aja. Harga bayinya aja tuh mahal. Bisa kalau yang ternakan ya 10 jutaan.
Anjir. Tapi itu murah loh. Dunia reptil tuh bayi-bayi ratusan juta ada. Bayi ratusan juta. Wah gila deh kalau lu ngomong reptil luas. Mending gua nikah aja lah. Daripada beli Ya reptil. orang-orang kelebihan duit sih yang beli. Wes, kayak lu lebih duit berarti ya. Kagak. Amin. Tapi lu udah sudah menghasilkan belum sih dari Dari YouTube. hobi lu ini lah? Dari hobi ya. Dari Hobi-hobi reptil ini. Sejauh ini nominal enggak? Terus apa yang lu dapetin? Ya tapi kalau dibilang penghasilan gue adalah pertemanan. Oke. Penghasilan gue ilmu. Terus kepuasan dalam diri gue sih. Oh. Terus jujur gue ngerasa gue keren banget semenjak main reptil. Maksudnya kayak apa ya, ya? lu Kayak- lebih daripada yang lain lah gitu ya. Pikiran gitu gak sih lu? Enggak, kalau misalnya gue pribadi, Panco reptil tuh ngaruh ke kehidupan gue sehari-hari. Kemampuan gue untuk mengatur waktu, ngatur males, ngatur. Pokoknya konsistensi gue tuh jauh lebih baik ketika gue kenal dua hal itu. Pokoknya semenjak gue putus dari cewek tuh, itu dua hal itu tuh ya. Berarti udah bertahun-tahun lu ya putus dari cewek. Iya. Apa lakuin aja lu. Ya Bro. pokoknya dua hal itu sih bener-bener pengaruhin hidup gue banget. Tapi walaupun nggak menghasilkan materi yang banyak gitu ya, lu tetap apa ya? Tetap suka ya dengan hal-hal yang lu jalanin sekarang ini. Maksudnya lu nggak, aduh ini nggak menghasilkan nih buat gue gitu, ngapain sih gue jalanin terus gitu. Ya mungkin kalau misalnya bertahun-tahun ya gue juga punya ambisi ya. Ambisi dalam artian apa yang gue lakuin jangan sampai sia-sia. Dan gue pengen ada nominal juga. Kalau untuk sejauh ini belum. Itu karena masih dalam takaran gue. Dalam artian gue masih pemula. Gue belum diketahui siapa-siapa. Ya udah, gue jadi nerima. Cuma kalau misalnya nanti tahun kedua, tahun ketiga gue udah nge-YouTube gak dapet apa-apa ya, mungkin gue akan bukan frustasi, lebih ke mungkin gue akan berhenti nge-YouTube. Oh, oke. Tapi gue tetap pelihara binatang, gak akan berhenti. Karena itu hobi lu. Ya gue kayak kura-kuranya tuh udah hampir 10 tahun dikit lagi. Dari gue kelas 3 SMP gue pelihara. Gue suka. Tapi kura-kura nggak lama kan? Umurnya lama nggak sih dia? Tua banget pak. Itu kura-kura 10 tahun tuh masih muda. Tapi tergantung kura-kura apa, kayak kura-kura Brazil 20 tahunnya tuh udah tua banget. Oh. Kalau pelihara Aldabra 150 tahunan. Nah, penyu sama kura-kura sebenarnya satu ini nggak sih? Satu keluarga nggak sih sebenarnya? Apa penyu itu masih bisa dibilang reptil nggak? Reptil. Oh, penyu reptil, setahu gue ya. Ah. Dan setahu gue takut salah, jadi jangan bilang omongan gue betul banget. Cuma kalau misalnya dari logika ya masih reptil lah. Karena masih sama kali bentuknya. Iya masih gitu satu ya? family Satu family gitu. sama kura-kura kan. Punya tempurung bentuknya kayak kura-kura, cuma bedanya mereka mostly di air. Jarang banget ke daratan. Kalau kura-kura tuh pengen sekura-kura air pun, kura-kura yang benar-benar di air pun dia pasti butuh daratan. Iya, kalau penyu dia Jarang banget ke daratan, kecuali Iya untuk sih. bertelur. oh iya benar. Oke nih bro, terakhir nih bro. Iya. Saran buat teman-teman yang baru melihara reptil atau mungkin baru mau nih melihara reptil gitu. Lo ada saran-saran nggak untuk teman-teman nih? Yang terpenting pelajarin dulu. Kalau bosen jangan dibuang. Udah itu aja. Itu aja, singkat banget. Itu aja. Itu aja. Kalau kalian udah belajar, pasti kalian akan bisa ngerawat dengan baik. Dan Oh, iya, benar. dan ketika kalian udah merawat dengan baik, seandainya kalian bosen, ya kalian nggak harus buang itu. Bisa kalian jual, bisa kalian kasih ke orang yang suka. Oh intinya jangan dijual, yang penting jangan dijual. Lo mau jual, lo mau pelihara sampai mati gitu ya. Enggak, intinya nggak apa-apa dijual. Maksudnya kalau bosen jangan dibuang, adalah dibuang benar-benar dilepas ke alam, itu jangan sembarangan kayak gitu. Karena ada beberapa binatang yang nggak boleh dilepas ke alam. Mereka udah kebiasa sama kita nih. Oh gitu. Mereka ya? udah kebiasa sama kita makan. Tiba-tiba kita kasih taruh alam, ketemu tikus, ketemu kucing, takut. Oh gitu ya Iya, bro. mereka bisa habis. Mereka malah bisa jadi terlalu serem. Kalau terlalu serem bisa jadi invasif, ngabisin Iya, binatang-binatang di sekitar. Oh maksudnya takutnya efeknya nanti ya kalau misalnya dilepas begitu aja ya. Efek jeleknya. Iya, itu efek jelek. Sama dari yang gue bilang tadi, pelajarin baik-baik. Ketika kalian udah pelajarin baik-baik reptil apapun, itu akan membuat kalian cukup ilmu untuk memelihara mereka. Udah dua hal itu sebenarnya Pak, gak ada lagi. Singkat, padat dan jelas. Iya. Ya kalian dalemin kata-kata gue dua hal itu, kalian pasti bisa kemana-mana deh. Serius.
bener. Bisa kemana-mana itu. Masih bakal bercabang lagi Bercabang. Yang penting dua hal itu menurut gua udah fundamental dalam memelihara ini. Oke, gue ngeri digigit. Oke, thank you. Semoga sukses terus ya, Gan. Thank you, Pak. Di Sukses YouTube-nya. juga. Oh iya, pasti dong, harus. Thank you Sanji. Jangan deket-deketin, udah.